Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu petani, pada kesempatan ini kita akan membuat pupuk bokasi. Di mana dalam pembuatan pupuk bokasi ini kita memerlukan bahan-bahan antara lain kotoran ternak seperti kotoran sapi, sedang kerbau juga bisa, kambing juga bisa. Setelah itu dedak. Dedak ini untuk sebagai makanan daripada mikroorganisme. Setelah itu gula merah seperti ini, gula merah. Itu juga sebagai makanan mikroorganisme E4 dan E4-nya sendiri. Juga bisa ditambahkan sekam padi. Ini sebagai supaya dia menjadi gembur nantinya. Biar supaya dia lebih longgar ketika diaplikasikan ke tanaman. Setelah itu bisa kita juga tambahkan batang pisang di mana banyak mengandung kalsium. Batang pisang kebetulan kalau tidak ada bahannya tidak apa-apa. Jadi untuk pembuatannya bahan-bahan semua kita aduk rata. Kalau seandainya dia kurang basah bisa kita tambahkan air. Di mana dia sampai mencapai ketika kadar airnya ketika kita genggam seperti ini. Ketika kita lepaskan dia tidak pecah. Dan kita senggol dengan jari, hancur dia. Itu adalah artinya air sudah mencukupi. Ini nampaknya masih kurang, perlu kita tambahkan lagi. Setelah tambahkan, ketika sudah cukup airnya, kelembapannya, maka bisa kita tambahkan kita aduk rata. Setelah itu kita larutkan gula merah. Ini kita larutkan gula merah seperti ini, ya, gula merah. Dan bisa ditambahkan E4. Aduh. Di mana bisa dapat E4, Pak? E4-nya banyak di toko-toko, Pak. Toko-toko pertanian. E4-nya. Ini mengandung EM ini artinya efektif mikroorganisme. Ada 4 macam di dalamnya. Maka dikatakan E4. Jadi mengapa kita menggunakan gula? Karena dalam mikroorganisme itu terdapat yang namanya kamir. Kamir makanannya adalah gula. Dan kapangnya sebagai jamur, ya makanannya adalah karbohidrat atau bisa kita tambahkan dedak. Ya, dedak itu adalah sumber karbohidrat. Itu juga untuk makanan salah satu dari mikroorganisme yang ada di dalam E4 ini. Nah, itu tambahkan kemarin. Ya, kita aduk di atas. Ini sebenarnya kita kocok dulu. Itu mau ya. Dedaknya nggak ditaruh lagi. Dedaknya boleh kita tambahkan itu sebagai makanan nggak apa-apa. Di samping untuk makanan Di samping untuk makanan mikroorganisme, dedak juga berfungsi sebagai pengatur kelembapan atau pengatur air. Kalau seandainya dia terlalu basah, pupuk yang akan kita buat, kita tambahkan dedak supaya agak kental. Nah, itu dedak. Ini juga makanan mikroorganisme tersebut. Ada itu. Yang pertama itu kita tambahkan kemarin. Ini masukkan kemarin, tambahkan. Ya. Hop dong. Supaya rata deh. Tambahkan airnya juga boleh juga. Tambahkan airnya terus. Saya pun kena Pak ya. Boleh. Saya petani ketapang Pak. Maksudnya di orang. Berapa tahun di ketapang? Sekitar 6 bulan. Ini setelah itu cara aplikasinya masukkan ke dalam gembor. Iya. Oke. Nanti kita siramkan. Merata deh ya. Tipiskan. Ini bisa ditipiskan lagi nih. Ya. Bisa ditipiskan. Ratan ini. Ini di semangan gini. Ini gini Mak. Cuma orangnya agak itu ya. Enggak apa-apa. Jangan apa. Tipis kita jangan apa. Jangan tipis kayak gitu. Jadi udah campurkan lagi nanti. Tambahkan lagi.
aduk, yang ini pun boleh aduk-aduk. Biar rata dia. Betul. Caranya dua. Gurunnya jadi bauan, bau manis. Enggak, baunya ada. Makan lagi ada. Mas minum ya. Baru deh. Ah, udah. Kadang di situ. Ya, ini tebal kali dah. Ini yang agak kering nih. Tidak tak kali Pak. Siap. Ini kita peram. Ini kita tutup dulu. Kita peram. Setelah kita peram dia, kita aduk rata, nanti kita jadikan satu, kita tumpuk, kita tutup dia dengan menggunakan plastik. Banyak pas hujan atau terlalu kena panas, karena kalau saya panas dia mikroorganismenya akan mati. Maka kita perlu melakukan penutupan dengan plastik. Ya. Umumnya tak kali Pak. Kita cek setiap hari. Kita apakah pupuk yang kita buat ini berhasil atau tidak. Ketika besok pagi kita masukkan tangan ini seperti ini. Dia ketika fermentasi berhasil dengan baik, maka suhu pupuk ini akan naik ya. Kalau seandainya suhunya melebihi dari 40 derajat, tandanya ketika kita masukkan tangan ke dalam pupuk kanas seperti ini, kita tidak tahan dengan panas yang ada. Itu artinya suhunya terlalu tinggi, maka perlu kita lakukan pengadukan. Nah, itu kita lakukan ketika besok pagi lah. Nah, begitu. Setiap hari kita perlu kita cek. Nah, ketika kita masukkan tangan, suhu itu tidak terlalu panas lagi, udah menurun, dia udah dingin, artinya fermentasi sudah berhasil dengan baik. Artinya fermentasi pupuk E4 yang kita kendaki telah berhasil. Seperti itu deh. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan tentang cara pembuatan pupuk bekas ini. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di apa? Tapi ketutup orang. Ketutup. Wow. Ini Ada yang nggak rata ini. Itu kan ada kita juga banyak. Apa?